Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan sesering mungkin. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Oke, sobat semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah berita yang cukup menyita perhatian publik ya beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, bagi masyarakat umum mungkin berita tersebut cukup menghebohkan ya, atau sangat menyita perhatian. Termasuk juga di level perguruan tinggi ya, sebagai insan perguruan tinggi seharusnya kita juga bisa belajar dari berita tersebut. Artinya apa? Kita harus mencari tahu sebenarnya apa sih Profesor Kehormatan itu dan peraturan apa yang mengaturnya. Nah, setelah saya search dan browsing di di laman Permendikbud itu, saya mendapatkan jawabannya ya, bahwa penganugerahan itu memang diatur dalam sebuah peraturan menteri, yaitu Permendikbud nomor 40 tahun 2012. Nah, kali ini kita tidak akan mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan polemik pemberiannya, tapi akan mengupas tuntas apa sih isi peraturan menteri tersebut ya. Kita bisa segera cek di sini ya, Permendikbud RI nomor 40 tahun 2012 tentang pengangkatan profesor atau guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi. Nah, seperti apa isinya? Kita mungkin langsung masuk ke isinya ya, pasal 1. Nah, pasal 1 poin 1 itu menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi ya. Mungkin sobat dosen juga pernah mendengar adanya istilah RPL atau rekognisi pengalaman lampau ya. Nanti juga akan saya bahas di konten berikutnya. Nah, mungkin poin 1 itu agak relevan dengan RPL tersebut. Ya, berikutnya adalah pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan senat. Jadi, sebuah perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mengangkat dosen tidak tetap melalui mekanisme tersebut, tentunya dengan persetujuan senat. Pasal 2, menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor atau guru besar data pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Dirjen Dikti ya. Jadi kalau dilihat di pasal 2 ini, saya kira penganugerahan itu cukup bisa diterima karena sebagai presiden tentunya jasanya terhadap negara sangat besar, jadi sangat layak untuk diberikan gelar tersebut. Nah, ini pasal 3 ini berlaku peraturan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta Menkumham ya. Jadi peraturannya cukup sederhana dan singkat, tapi sangat jelas untuk bisa dilaksanakan. Jadi sebagai dosen saya menganggap bahwa proses tersebut sangat bisa terima dan sah ya secara hukum, karena memang sudah diatur dalam sebuah peraturan yang jelas. Oke, berikutnya kita juga sering mendengar menteri atau tokoh-tokoh di bidang keagamaan, tokoh-tokoh di bidang sosial, pejabat-pejabat militer maupun Polri juga mendapatkan gelar kehormatan berupa Dr. Honoris Causa. Oke, saya juga penasaran apa sih peraturan yang mendasarinya sehingga seseorang itu bisa mendapatkan gelar tersebut.
Oke, setelah saya cari, saya menemukan Permendikbud nomor 21 ya, tahun 2013 tentang pemberian gelar doktor honoris causa atau doktor kehormatan. Nah, sekarang kita kupas tuntas seperti apa isinya. Nah, kita mulai dengan pasal 1. Di sini ada definisi ya, biasanya pasal 1 itu menjelaskan tentang definisi. Oke, poin 1, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nomor 2, gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan. Berikutnya adalah senat perguruan tinggi adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. Poin 4, menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 5, dirjen adalah dirjen pendidikan tinggi. Jadi poin 1 ini masih sangat umum dan berisi tentang definisi yang terkait dengan peraturan ini. Pasal 2, poin 1, perguruan tinggi dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada warga negara Indonesia atau warga asing ya. Jadi kita juga pernah mendengar atau membaca berita terkait pemberian gelar kehormatan kepada warga asing maupun warga kita juga bisa mendapatkan atau dianugerahi gelar kehormatan dari perguruan tinggi luar negeri ya. Berikutnya, pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Perguruan tinggi tersebut harus memiliki jurusan atau fakultas yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa atau karya bagi calon penerima doktor kehormatan. Jadi pastikan bahwa perguruan tinggi yang memberikan gelar doktor kehormatan itu pasti memiliki fakultas atau jurusan yang sesuai dengan bidang ilmu calon menerima gelar doktor kehormatan. Berikutnya adalah perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program doktor ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya memiliki profesor tetap ya. Jadi memang syaratnya cukup banyak dan saya kira tidak semua perguruan tinggi bisa memberikan gelar tersebut ya, karena memang harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. Berikutnya adalah pasal 3. Gelar doktor kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan atau karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan atau bidang kemasyarakatan. Sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan. Sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia. Berikutnya adalah luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan. Jadi ruang lingkupnya atau bidang jasa atau bidang kontribusinya sangat luas sekali ya. Jadi seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tinggi sesuai dengan pasal 3 ini bisa diusulkan untuk mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa. Oke, berikutnya adalah pasal 4. Selain syarat-syarat di atas, ada juga syarat-syarat khusus ya, yaitu yang pertama, calon penerima harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki gelar minimal sarjana 1 atau setara dengan level 6 KKNI, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik, dan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. Jadi pastinya yang mendapatkan gelar honoris causa pasti orang Indonesia yang
nasionalis, bertakwa, dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap kemajuan bangsa. Oke, berikutnya pasal 5. Ini terkait dengan tata cara atau mekanisme pemberian atau penganugerahan gelar Dr. honoris causa ya. Yang pertama adalah Senat menilai karya dan kepatutan dan kelayakan calon penerima, kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, kemudian pimpinan perguruan tinggi menyampaikan hasil tersebut kepada menteri untuk mendapat persetujuan. Berikutnya menteri menugaskan Dirjen Dikti untuk menilai, memeriksa, dan meneliti kepatutan kelayakan calon tersebut. Berikutnya Dirjen Dikti menyetujui atau menolak pengajuan calon Dr. honoris causa ya. Kalau ditolak berarti ya tidak mendapatkan gelar, kalau disetujui berarti perguruan tinggi bisa menganugerahkan gelar tersebut kepada calon yang bersangkutan. Jadi mekanismenya cukup ketat dan saya kira tidak sembarang dosen atau sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut. Oke, berikutnya pasal 6 mengatur tentang tata cara penulisan gelar ya. Jadi gelar doktor kehormatan terkait dengan doktor titik buka kurung H titik C titik atau kurung titik baru nama penerima gelar. Ya, yang poin berikutnya, gelar ini hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik ya. Nanti seperti apa kegiatannya bisa kita bahas di sesi berikutnya. Pasal 7 menjelaskan tentang pemberian gelar yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai insan perguruan tinggi kita juga harus memiliki literasi tinggi terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan mengenai sebuah penetapan atau penganugerahan gelar kehormatan ya. Jadi kita tidak mudah kaget dengan sebuah fenomena atau berita. Kita bisa melihat atau meneliti lebih lanjut terkait dengan aturan-aturannya seperti apa. Jadi ya memang sebagai dosen yang juga ilmuwan kita juga harus lebih bijak menilai sebuah fenomena ya. Yang terpenting menurut saya bukan pada polemik pemberian gelarnya, tapi bagaimana proses-proses itu bisa meningkatkan mutu perguruan tinggi secara umum sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi hebat di dunia. Karena seringkali ketika mendapatkan laporan terkait peringkat perguruan tinggi di dunia itu kita selalu masih di bawah atau di peringkat yang bawah ya. Jadi kita masih harus berjuang keras, bekerja keras untuk bisa minimal menyamai mutu perguruan tinggi terbaik di dunia supaya pendidikan kita semakin maju. Dan kalau pendidikan kita maju otomatis negara kita akan maju karena SDM-nya akan sangat berkualitas. Jadi saya kira cukup konten saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan terkait dengan informasi yang saya berikan ini. Tetap dukung channel saya, Pak Syaf Channel, dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.